Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2016. Kajian kita biasanya adalah dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, etika muslim dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang lalu kita sepakat mengkaji tentang iman kepada hari akhir. Yang lalu sudah kita kaji hadis yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang proses kematian orang mukmin dan orang kafir atau fajir, mulai dari sakaratul maut sampai kematian, sampai fitnah kubur, nikmat kubur dan adab kubur. Kemudian kita sepakat melanjutkan iman kepada hari akhir ini sampai tuntas insyaallah. Dan hari ini kita akan membahas tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Itu kemarin itu ceritanya bagaimana? Kok kita bisa bahas iman kepada hari akhir kemarin? Kenapa? Oh ya, kemarin kita membahas tentang banyak kematian mendadak. Ya, betul. Jazakallahu khair. Kita sering menyebut tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita akan bahas satu persatu beserta cerita-ceritanya insyaallah. Pertama-tama kita bahas dulu husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Kalau diartikan secara harfiah, husnu artinya adalah baik, khotimah adalah penutup. Penutup umur yang baik. Ya, mati dalam keadaan baik. Itu namanya husnul khotimah. Para ulama ketika menjelaskan husnul khotimah ini, mereka selalu mengatakan husnul khotimah itu adalah seorang hamba sebelum mati oleh Allah diberi taufik. Jadi seorang hamba sebelum mati oleh Allah diberi taufik. Diberi taufik untuk apa? Diberi taufik untuk taubatan nasuha. Kemudian dia meninggalkan segala perkara yang mendatangkan murka Allah, dan dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah, dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Itu namanya adalah husnul khotimah, penutup umur yang baik. Jadi sebelum mati diberi taufik dulu oleh Allah, taubatan nasuha. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya, juga oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khaira ista'malah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah memakainya. Maksudnya apa memakainya ini? Allah memakainya, Allah mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'milu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Maksudnya itu adalah Allah memberi taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Jadi husnul khotimah itu bukan datang begitu saja, tapi dari Allah. Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga dia mati dalam keadaan beramal saleh, penutup umur yang baik, husnul khotimah. Kemudian husnul khotimah ini ada tanda-tandanya. Tandanya itu ada dua macam. Tanda yang pertama, tanda yang hanya diketahui oleh dia saja, orang lain tidak tahu. Jadi tanda yang hanya diketahui oleh dia saja, yang mati saja, orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma dia. Ini sebagaimana kemarin di hadits Al-Bara' bin Azib, ya, malaikat maut bilang apa kepada dia? Malaikat maut bilang, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhoannya. Ini yang tahu cuman dia saja. Hai jiwa yang baik, kamu jiwamu baik, kamu orang beriman, keluarlah. Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah ridho kepadamu. Yang tahu cuman dia saja. Sehingga kadang orang mati tersenyum karena dikatakan kepada dia seperti itu. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat nomor 30. Surat Fussilat ayat nomor 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turun kepada mereka malaikat. Nah, ini menurut mufassirun, menurut para ulama, malaikat ini mengatakan di 3 tempat. Pertama, ketika sakaratul maut, kedua, ketika di kuburan, ketiga, ketika dibangkitkan dari kubur. Yaitu malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut menghadapi ke depan. Jangan bersedih terhadap yang sudah lewat. Dan mereka diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Jadi ini yang tahu hanya dia saja. Kemudian juga ini diambil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima di dalam 2 kitab sahih mereka dari jalan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah.
Barang siapa yang suka berjumpa Allah, Allah suka berjumpa dia. Barang siapa tidak suka berjumpa Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dia. Ibunda Aisyah bertanya, "Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah maksudnya takut mati?" Kita semua takut mati. Subhanallah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut mati. Ini namanya orang yang tawadhu, enggak mentang-mentang orang suci, ya, takut mati. Kita semua takut mati ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik." Bukan gitu maksudnya. Semua orang takut mati wajar karena merasa bekalnya belum cukup. Kita semua merasa bekal kita belum cukup, betul apa enggak? Ada yang merasa bekalnya cukup? Ada enggak yang merasa bekalnya sudah cukup? Enggak ada. Kita ini belum berbuat apa-apa ya ikhwan. Kita belum berbuat apa-apa. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanih wa jannatih ahabba liqa Allah." Maksudnya itu adalah orang beriman ketika sakaratul maut, dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaan Allah, surganya Allah. Maka ketika sekarat itu dia kepingin segera berjumpa Allah. Nah, Allah senang berjumpa dia. Jadi maksudnya adalah ketika sakaratul maut, kita semua takut mati. Tapi orang beriman ketika menjelang mati diberi kabar gembira, kamu dapat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kamu dapat keridhaan Allah, kamu dapat ampunan Allah, kamu dapat surganya Allah. Maka dia ingin segera berjumpa Allah. Maka Allah pun juga suka berjumpa dengan dia. Wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhati kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Sebaliknya orang yang kafir ketika dia diberi kabar gembira dengan azab Allah dan kemurkaan Allah, ya ketika sakaratul maut. Kalau di redaksi yang hadisnya Al-Bara' bin Azib bukan hanya kafir ya, tapi juga fajir. Kalau kafir itu non muslim. Kalau fajir itu orang yang bergelimang dalam dosa. Bisa jadi dia orang beriman, cuman bergelimang dalam dosa sampai mati belum tobat, tidak mau tobat. Maka ketika mau mati dia diberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Azabnya Allah, kemurkaan Allah. Allah murka kepadamu, Allah marah kepadamu, kamu akan diazab oleh Allah. Maka saat itu dia takut mati, dia takut berjumpa Allah, dia enggak suka berjumpa Allah. Maka Allah pun juga benci berjumpa dia. Jadi ukurannya bukan sekarang ya ikhwan, ukurannya nanti ketika sakaratul maut. Kalau sekarang insya Allah semuanya pede, orang kafir pun pede, saya berani mati, iya kan? Ini masalahnya ukurannya ketika sakaratul maut. Barulah di sana itu kita termasuk orang yang suka berjumpa Allah atau yang benci berjumpa Allah. Yang suka berjumpa Allah, Allah suka berjumpa dia. Yang benci berjumpa Allah, Allah pun benci berjumpa dia. Jadi ukurannya nanti menjelang sakaratul maut. Jadi ini maksudnya adalah ini tanda yang hanya diketahui orang yang mau mati saja. Mau mati diberi kabar gembira atau diberi kabar yang menakutkan. Yang tahu cuma dia saja. Kemudian adapun tanda yang kedua adalah tanda yang bisa dilihat oleh manusia semuanya. Nah, ini banyak tandanya. Ya, tandanya banyak. Misalnya apa? Orang mati dalam keadaan sujud. Orang mati mengucapkan la ilaha illallah. Ada seorang ustadz mengatakan, enggak ada orang mati mengucapkan la ilaha illallah itu di lisannya. Itu hanya di sinetron saja. Dia bilang gitu. Buktinya apa? Buktinya sekarang mana ini? Ada orang Islam enggak yang ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah? Enggak ada yang mengucapkan.
Kecuali kalau di hatinya, kalau diucapkan lisan nggak ada. Maka jawabannya bukan, itu bukan di sinetron. Nah, kenapa orang Islam kalau mati kok jarang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa orang Islam kalau mati jarang mengucapkan la ilaha illallah? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa banyak orang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa kira-kira? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena di hati kebanyakan orang Islam nggak ada Allah. Di hatinya yang ada apa? Materi duniawi. Sehingga mati pun dia nggak ingat Allah. Tapi kalau orang memang selama hidupnya itu ingat Allah, di hatinya ada Allah, insya Allah kalau mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan dongeng, kisah nyata. Ada orang seperti itu. Ya, tanda-tanda orang mati husnul khotimah yang bisa disaksikan ini banyak sekali. Saya akan bacakan satu persatu ya. Ini kisah-kisah indah. Mudah-mudahan kita nanti kalau mati husnul khotimah, ya. Ini kisah-kisah motivasi. Di dalam kitab Tarikh Abi Zur'ah Ad-Dimashqi disebutkan dari Ummu Hashim At-Ta'iyah. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Abdullah bin Busr yatawadda. Fa bainama huwa yatawadda kharajat nafsuh." Aku melihat Abdullah bin Busr sedang wudu. Ketika wudu, rohnya keluar. Masya Allah, mati pas wudu. Dan wudu itu adalah ibadah. Kemudian di dalam kitab Tartibul Madarik karya Al-Qadhi Iyad, di sana disebutkan biografi Masarrah bin Muslim Al-Hadrami. Disebutkan dalam biografinya itu, walammah tudira rahimahullah ibtada al-Quran fantaha fi Taha ila qawlihi ta'ala wa ajiltu ilaika rabbi litarda fafadat nafsuh. Ketika Masarrah bin Muslim Al-Hadrami ini sakaratul maut, dia malah ngaji Al-Quran. Sekarat malah ngaji sampai di surat Taha ayat nomor 84. Bagaimana bunyi ayatnya? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera menujumu wahai Rabb agar engkau ridho kepadaku. Sampai ayat sini rohnya keluar. Subhanallah. Ini bukan dongeng ini ya, ini kisah nyata. Aku bersegera menujumu wahai Rabb supaya engkau ridho kepadaku. Seakan-akan dia berangkat menuju Allah. Di situ rohnya keluar. Kemudian di dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala disebutkan, qala Abul Husain bin Al-Fadl Al-Qattan hadartu Abu Bakar An-Naqqash wa huwa yajudu bi nafsihi fi yawm ats-tsulatsa li 3 khalawun min Syawal sana 51 wa 300 faja'ala yuharriku syafatai bi syai'in la a'lamu ma hu thumma nada bi'ulwi sawtih limithli hadha falya'malil 'amilun yuraddiduha 3 thumma kharajat nafsuh. Berkata Abul Husain bin Al-Fadl Al-Qattan, aku menghadiri sakaratul mautnya Abu Bakar An-Naqqash, seorang ulama ya. Ketika beliau ini Abu Bakar An-Naqqash sakaratul maut, aku hadir, aku ikut menyaksikan. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 Syawal tahun 351. Berarti beliau ulama abad berapa? Abad keempat Hijriah. Waktu itu ketika sakaratul maut, dia menggerak-gerakkan mulutnya dengan sesuatu. Mulutnya qomat kamit. Cuma saya tidak tahu dia ngomong apa itu. Pokoknya mulutnya qomat kamit terus. Tiba-tiba ketika qomat kamit itu, dia menyeru dengan suara yang keras.
yaitu dia baca firman Allah di surat As-Saffat ayat 61. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Diucapkan 3 kali, rohnya keluar. Jadi ketika mau mati bilang gitu. Untuk yang seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Kalian mau kalau mau amal untuk seperti ini. 3 kali diucapkan, lalu rohnya keluar. Subhanallah. Kemudian di dalam kitab Tarikh Baghdad juga karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala disebutkan qala Abu Bakar bin Ziyad hadartu Ibrahim bin Hani inda wafatih wa kana sha'iman faqala ana 'atshan faja'ahu ibnuhu bima faqala aghabati syams qala la faraddahu wa qala limithli hadha falyamalil 'amilun thumma mata rahimahullah. Berkata Abu Bakar bin Ziyad, aku menghadiri Ibrahim bin Hani ketika sakaratul maut. Jadi yang mau mati siapa? Yang mau mati siapa ini? Ibrahim bin Hani ketika mau meninggal dunia sakaratul maut, Abu Bakar bin Ziyad menyaksikan, hadir. Ketika itu Ibrahim bin Hani yang mau mati sedang puasa, sedang shaim, ya. Lalu dia mengatakan, aku haus. Yang mau mati bilang, aku haus. Lalu anaknya datang membawa air. Ini Pak, silakan minum kalau haus. Lalu bapaknya tanya, matahari sudah terbenam atau belum? Sudah maghrib atau belum? Oh belum Pak. Nggak mau minum dia. Sambil mengatakan limithli hadza falyamalil 'amilun. Sama dengan tadi. Dia baca ya surat As-Saffat ayat 64. Untuk seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Kemudian dia pun mati. Jadi mati dalam keadaan puasa. Disuruh batalkan puasanya, tidak mau. Padahal dalam keadaan haus. Subhanallah, luar biasa. Kemudian berikutnya lagi di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah karya Al-Husaini. Di sana disebutkan biografi Abul Hakam Abdullah bin Ibrahim bin Abdillah Al-Khabri. Disebutkan di sana wa yuhka annahu kana waktu wafatihi qa'idan yaktubul mushaf fa wada'al qalam min yadihi wa asnad wa qala wallahi hadha mautun tayyibun hayyin famata rahimahullah. Diceritakan bahwa Abul Hakam Abdullah bin Ibrahim bin Abdillah Al-Khabri ini ketika hendak wafat dia duduk sambil menulis mushaf, ya. Dia duduk sambil nulis mushaf. Jadi mau mati nulis Al-Quran dulu, ya. Karena mungkin Al-Quran itu nggak seperti sekarang, ya. Kan sekarang dicetak kan, tinggal beli aja. Dulu kan kadang orang nulis sendiri. Dia nulis mushaf. Tiba-tiba diletakkan pena dari tangannya, lalu dia bersandar. Sambil bersandar, apa dia ucapkan? Demi Allah, ini adalah mati yang indah lagi ringan. Lalu dia pun mati. Subhanallah. Seakan-akan kayak janjian dengan malaikat maut, ya kan? Jadi anak-anak nulis mushaf, diletakkan pena, sinden dulu. Wah, ini mati yang enak ini. Sudah mati, berangkat. Subhanallah, luar biasa. Kemudian di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi disebutkan, ini ada halaman-halamannya ya. Saya sengaja tidak sebutkan supaya tidak panjang-panjang. Disebutkan halamannya juga percuma, antum tidak punya kitabnya kan? Ini Siyar A'lamin Nubala halaman 20. Ya. Apa namanya? Jilid 20, halaman 161. Yaitu uhtadira Ismail An-Nisaburi faqalat ummuh ma tajid fama qadira 'ala an-nutq fakataba 'ala yadiha
rauhun wa raihan wa jannatu na'im thumma mat. Waktu itu Ismail An-Naisaburi sedang sakaratul maut. Lalu ibunya tanya, apa yang kamu dapati? Apa yang kamu rasakan wahai anakku? Anaknya nggak bisa ngomong. Cuman anaknya itu ya megang tangan ibunya, ditulis di tangan ibunya, rauhun wa raihan wa jannatu na'im. Ya, artinya adalah kenikmatan dan surga, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nulis gitu di tangan ibunya dan kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian masih ada lagi di dalam kitab Tarikh Baghdad ketika disebutkan biografi Abu Zur'ah Ar-Razi. Ada yang pernah dengar nama ini? Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama besar ini. Ada yang pernah dengar? Beliau spesialisasinya bidang apa beliau? Bidang apa? Ada yang tahu enggak? Abu Zur'ah Ar-Razi, bidang apa? Ada yang tahu? Beliau adalah ahli hadis. Beliau spesialisasinya bidang hadis. Nah, ini ceritanya indah sekali, luar biasa. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali, hadarna Aba Zur'ah inda wafatihi wa huwa fis suq wa indahu Abu Hatim wa ibn Warah wal Mundir ibn Syadan wa ghairuhum. Fadzakaru hadits at-talqin laqinu mautakum la ilaha illallah fastahyu min Abi Zur'ah an yulaqqinuh faqalu ta'alu nadhkurul hadits. Faqala ibn Warah haddatsana Abu Asim qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far wa qala Abu Hatim haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far wal baqun sakatu. Fa fataha Abu Zur'ah 'ainai wa qala wa huwa yahtadir haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Abdul Hamid an Salih an Abi Uraib an Katsir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa kharaja ruhuhu ma'ahu rahimahullah. Subhanallah. Berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali, kami menyaksikan Abu Zur'ah ketika hendak wafat. Ketika itu sedang di pasar atau ketika sedang sakaratul maut. Di sana ada beberapa rekannya sama-sama ahli hadis. Di sana ada Abu Hatim, ada Ibnu Wara, ada Al-Mundir bin Syadan dan yang lainnya. Lalu mereka teman-temannya para ahli hadis itu menyebutkan tentang hadisnya talqin. Hadis yang berbunyi talqinilah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Maksudnya, ayo ditalqini la ilaha illallah. Ternyata mereka mau mentalqini Abu Zur'ah ini sungkan. Masa kita mentalqini Abu Zur'ah? Sungkan. Iya. Akhirnya mereka cari cara lain untuk mentalqini. Bagaimana caranya? Gini aja. Masing-masing kita menyebutkan sanadnya hadis tersebut. Ibnu Warah mengatakan haddatsana Abu Asim, kami diberi hadis oleh Abu Asim, dia berkata kami diberi hadis oleh Abdul Hamid bin Ja'far. Sementara Abu Hatim juga mengatakan gitu. Abu Hatim mengatakan kami diberi hadis oleh Bundar, dia berkata kami diberi hadis oleh Abu Asim dari Abdul Hamid bin Ja'far. Yang lainnya diam saja. Abu Zur'ah ketika dengar gitu langsung connect. Karena beliau adalah ahli hadis. Langsung membuka matanya dalam keadaan sakaratul maut, langsung diteruskan sanadnya. Diteruskan. Telah memberikan kepada kami hadis Bundar, dia berkata telah memberi kami hadis Abu Asim, dia berkata telah memberikan kami hadis Abdul Hamid dari Salih bin Abi Uraib
dari Katsir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ketika membaca hadis ini meninggal dunia. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, orang itu mati tergantung amalannya selama hidupnya itu apa. Ini ahli hadis ketika mau mati baca hadis dulu. Ya. Di situ ada faedah ya ikhwan. Kalau antum baca kitab-kitab hadis yang pakai sanad, itu ada haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim, haddatsana atau amba'ana. Itu bacanya ditambahi qola ya. Tambahi qola. Itu yang kami dapatkan dari para guru kami, termasuk di majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di sana dikaji hadis Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau membaca sanad itu ditambahi qola, walaupun enggak ada qolanya di situ. Tapi di kalangan mereka sudah ma'ruf. Jadi misalnya ya haddatsana Bundar, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid, seperti itu. Ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya lagi di dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala disebutkan Anil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anna Harim bin Hayyan mata fi ghazatin fi yaumin shaif. Falamma furigha min dafnih ja'at sahabatun hatta kanat hiyal al-qabr farashat al-qabra hatta tarawwa wa lam yujawizil qabra minha qatrah thumma 'adat 'audaha 'ala bad'iha. Dari Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, beliau menceritakan ketika ada seorang ulama yang bernama Harim bin Hayyan. Dia meninggal dunia di dalam salah satu peperangan pada hari yang sangat panas, ya, musim panas. Yang mana di Arab sana kalau musim panas nggak ada hujan, musim panas nggak ada hujan. Setelah selesai dikuburkan jenazahnya, tiba-tiba ada awan yang datang. Awan ini datang, lalu awan ini secara khusus berada di atas kuburannya dia. Dan kemudian awan ini menurunkan hujan di kuburannya dia saja. Tidak ada satu tetes pun di sebelahnya kuburan. Tidak, hanya di kuburan dia saja. Kemudian setelah itu awannya pergi. Subhanallah. Ini yang ngatur awan kayak gini nih siapa ini? Jadi tiba-tiba awan itu datang, ya, hujan di kuburannya dia saja, lalu pergi lagi awannya. Dan tidak ada satu tetes pun yang berada di samping kuburan itu. Subhanallah. Kemudian di dalam Siyar A'lamin Nubala juga disebutkan Shalla Ibnu Asakir Az-Zuhra wa qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya thumma qala wa alaikumussalam fa'alimna annahu hadarathu al-malaika thumma mat. Ibnu Asakir, seorang ulama besar yang karyanya banyak, beliau sholat duhur. Selesai sholat duhur, beliau mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabiku. Kemudian beliau mengucapkan wa alaikumussalam. Mati. Ya. Jadi mereka mengatakan kami tahu dia itu menjawab salamnya malaikat. Jadi malaikat memberi salam dulu, dijawab waalaikumsalam, mati. Kemudian juga ada ulama zaman sekarang, ya, Muhammad Al-Mubarak, wafatnya tahun 1402. Ya, enggak terlalu lama. Waktu itu beliau lewat di kuburan Baqi. Kuburan Baqi sebelahnya dekatnya Masjid Nabawi. Kuburannya Ahlul Bait, keluarga Nabi banyak di sana, dan keluarga Nabi, kemudian juga sahabat Nabi banyak di sana. Ketika lewat di Baqi pada suatu hari, beliau mengatakan hani'an liman yudfan bil Baqi. Aduhai senangnya orang yang bisa dikubur di Baqi. Ternyata beberapa, ya,
Beberapa menit setelah itu dia meninggal dunia dan dikubur di Baqi. Demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu kisah-kisah orang mati husnul khotimah. Masya Allah, senang ya? Senang apa enggak? Ya, senang. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita kalau mati husnul khotimah? Caranya adalah yang pertama-tama, resep nomor 1 adalah ya kita istiqomah taat kepada Allah, kita istiqomah takwa kepada Allah. Terutama adalah kita mengamalkan tauhid. Tauhid la ilaha illallah, jangan menyekutukan Allah. Apa sih tauhid itu? Kita kadang kalau ada kata-kata tauhid, ada kata-kata syirik, bayangan kita itu hanya simbol-simbol. Iya kan? Kalau ada kata-kata tauhid, jangan syirik, biasanya apa kira-kira yang ada di benak kita langsung itu apa? Tauhid, jangan syirik. Yang ada di benak antum apa langsung? Secara langsung apa? Apa? Tidak menyembah berhala, ya, enggak nyembah kuburan, gitu-gitu kan? Padahal tauhid bukan hanya itu. Bahkan menurut para ulama di dalam diri kita ini ada berhalanya. Kita jangan sibuk menghancurkan berhala di luar kita, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Di dalam diri kita ada berhalanya. Apa berhala dalam diri kita? Hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kadang kita lebih mengedepankan nafsu. Kebenaran kita tahu, kita enggak mau, lebih mengedepankan nafsu. Berarti dalam tubuh kita ada berhalanya. Kita telah menyembah hawa nafsu. Itu syirik namanya. Atau apalagi syirik yang paling banyak dilakukan orang sekarang. Hati kita kalau dibelah, ya, yang tampak apa kira-kira di hati kita itu? Kalau hati kita dibelah, ya bisa dilihat itu. Yang kelihatan apa kira-kira di hati kita? Apa yang kelihatan kira-kira? Yang kelihatan itu adalah materi duniawi. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Ya. Mulai dari bangun tidur yang dipikir adalah dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, mau tidur dunia, ngelilir juga ingat dunia. Nah, berarti di dalam diri kita itu kita sudah menjadikan dunia sebagai Tuhan. Kita menjadi hambanya dunia, budaknya dunia, bukan budaknya Allah, bukan Abdullah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Beliau mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisa, ta'isa wantakas, wa idza syika falan tukish, in u'tiya radi, wa illam yu'ta sakhit. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya khamilah dan khamisa yang hanya mikir pakaian-pakaian saja. Celakalah dan tersungkurlah. Kalau terkena duri semoga tidak bisa mencabutnya. Kalau dia dapat dia senang, kalau enggak dapat dia marah-marah. Ini adalah budak-budaknya dunia. Ini syirik ya ikhwan. Ini syirik, menyekutukan Allah kita tidak terasa. Karena itu tidak sedikit di kalangan ulama yang mengatakan tauhid itu adalah selain Allah kita keluarkan dari hati. Yang ada di hati kita ini hanya Allah, cintanya kepada Allah, kemudian juga pasrahnya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Semuanya langsung kita koneknya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapat kebaikan, kita yakin ini dari Allah. Kalau kita mendapat keburukan, ini juga dari Allah karena kesalahan saya dan seterusnya. Itu namanya tauhid. Jadi selain Allah sudah dikeluarkan dari hatinya. Jadi tauhid bukan teori, tauhid itu praktek. Karena itu enggak gampang tauhid itu. Sehingga fadilahnya tauhid itu besar sekali. Jadi taat kepada Allah, takwa kepada Allah terutama adalah memurnikan tauhid, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, ya. Kita tinggalkan, kita tidak menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti ajaran beliau. Kita tidak berbuat dolim kepada orang. Dolim kepada orang ini berat.
Kita minta ampun kepada Allah nggak cukup, harus selesaikan dengan orang itu. Kemudian kita yang sering taubatan nasuha. Kita manusia tidak pernah lepas dari dosa, yang sering taubat, iya kan? Rasulullah Muhammad SAW istighfar dan taubat kepada Allah satu hari berapa kali? Tidak kurang daripada 100 kali. Terus seperti itu. Itu resep supaya husnul khotimah. Kemudian di antara resepnya juga adalah yang banyak doa, minta kepada Allah husnul khotimah, ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kalau pakai redaksi banyak, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu dibaca husna karena itu, karena apa? Karena apa yuk? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Karena apa? Karena apa? Enggak, kok dibaca husna bukan husnu. Karena maf'ul bih itu ya. Jadi susunan bahasa Arabnya dibaca husna. Karena ada yang nanti heran, loh, itu kok baca husna sama ustaz, bukan husnu. Loh ya, husnu itu versi Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau susunannya gini dibaca husna karena ini maf'ulun bihi. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah bukan husnul. Susunannya salah nanti secara ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Ya, ini doa yang banyak. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Atau kalau redaksi orang banyak, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Boleh ditambahi lagi, wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu husnul khotimah. Hamba berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Ini doa yang banyak, ya. Kemudian juga di antara doa yang banyak dibaca pula itu adalah doa yang banyak dibaca Nabi, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau kita mau pakai redaksi banyak diganti na. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, itu yang banyak. Kenapa? Karena hati kita ini berbolak-balik. Sampai-sampai kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita itu berbolak-balik melebihi air yang mendidih. Ya, bagaimana air yang mendidih itu? Wah, hati kita lebih dari itu berbolak-baliknya. Kemudian kata beliau juga melebihi apa namanya? Melebihi bulu yang ditaruh di tengah padang pasir dan diterpa angin kencang. Bagaimana bulu itu? Ya, gini-gini. Artinya hati ini berbolak-balik luar biasa ya ikhwan. Apalagi sekarang penuh dengan fitnah. Sedetik gini, sedetik gini, sedetik gini, sedetik gini. Betul apa enggak? Kadang dalam satu hari hati kita berbolak-balik berapa kali? Ya, sampai-sampai kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara fitnah akhir zaman itu adalah fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, akhir zaman nanti ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya kita bingung, tidak tahu, sudah bingung sekali. Sehingga ada orang pagi iman sore kafir. Ada orang sore iman pagi kafir. Kenapa? Menjual agamanya hanya untuk mendapat secuil daripada dunia. Rela melepas agamanya demi dunia. Ini banyak sekarang. Banyak ya. Ada namanya pembatal-pembatal keislaman. Itu doa yang perlu kita baca banyak ya. Kemudian kalau mau nambahi lagi, doa yang perlu banyak dibaca itu adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah hamba rezeki taubatan nasuha sebelum mati. Harapannya
kita nanti belum mati sudah taubat dulu. Dan taubat kita diterima oleh Allah. Sehingga kita mati tidak bawa dosa. Kita mati Allah ridho kepada kita. Dan itu kalau doa yang sungguh-sungguh, ya, sambil kita berusaha jadi orang baik. Kalau doa itu yang serius ya ikhwan, yang sungguh-sungguh dari lubuk hati yang terdalam. Kalau doa itu benar-benar kita minta kepada Allah. Innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah itu senang kalau ada hambanya yang kalau doa itu apa? Mulihin. Kalau bahasa kita itu, bahasa Malang itu ngotot. Bahasa Indonesianya apa ngotot itu? Apa? Ngatat, bukan. Kan kadang dirubah O dan di A itu. Enggak, bukan. Bahasa Indonesianya apa ngotot itu? Sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh. Sampai-sampai kata salafus saleh, kita kalau doa kepada Allah, hal-hal yang pasti baiknya ya, yang pasti baik. Kalau yang belum tentu baik, kita minta pilihan dari Allah. Kalau ini pasti baik kan? Kalau yang pasti baik itu ya, seperti anak kecil minta kepada ibunya. Bagaimana anak kecil minta kepada ibunya? Nangis. Tidak berhenti sebelum permintaannya diberikan oleh ibunya. Itu sebagian salafus saleh bilang apa? Saya belajar dari anak kecil cara doa kepada Allah. Anak kecil itu kalau minta kepada ibunya nangis sejadinya, tidak berhenti sebelum ibunya memberikan permintaannya. Demikian pula kalau kita minta kepada Allah hal-hal yang pasti baik, kayak gini kan baik semuanya. Minta husnul khotimah, minta diberi rezeki taubatan nasuha sebelum mati, ya, agar hatinya diberi ketetapan oleh Allah yang sungguh-sungguh. Terutama di tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu mustajab, saat-saat mustajab, dalam sholat, ketika sujud, menjelang salam, semakin banyak semakin bagus. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan kita. Tidak mungkin disia-siakan oleh Allah kalau kita sungguh-sungguh. Ya, terutama yang tidak kalah pentingnya ya ikhwan, kita baik dalamnya. Jadi baik jangan hanya luar, kita berusaha dalam ini baik. Ya, dalam itu urusan kita dengan Allah, tidak ada orang tahu. Dalam kita baik. Yang bahaya itu adalah orang luarnya baik, dalamnya buruk. Ini bahaya. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikenal dengan hadisnya As-Sadiqul Masduq. Orang beramal amalan ahli syurga sampai menjelang mati ternyata beramal amalan ahli neraka. Matinya mati su'ul khotimah, masuk neraka. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya, ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ternyata dia beramal ahli syurga selama ini itu yang tampak oleh manusia saja. Apik njoboi tok, njero nitibane elek. Nah ini bahaya. Nanti kita mau mati ditampakkan aslinya oleh Allah. Jadi gitu, kita berusaha baik lahir batin. Insya Allah kalau kita baik lahir batin sampai mati tetap baik, Allah tidak akan nyia-nyiakan kita. Ini janjinya Allah di surat Ibrahim ayat nomor 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Orang kalau baik lahir batin sampai mati pun tetap baik. Allah tidak mungkin nyanyiakan. Yang bahaya itu adalah kalau baik luarnya saja, itu bahaya. Ya, subhanallah. Saya rencananya menyelesaikan ini malam ini, ternyata Allah menakdirkan kita baru bahas husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah nutup umur kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, nanti insyaallah pekan depan berarti kita bahas su'ul khotimah. Pekan depan tanggal berapa? Tanggal 7. Iya kan? Oh, tanggal 31. Iya. Ya, ada Rabu ke-5 kan? Tanggal 31. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari mati su'ul khotimah. Nanti ada keterangan-keterangan Bapak Ibu sekalian bahwa husnul dan su'ul ini bukan kebetulan. Husnul dan su'ul ini adalah akumulasi dari perbuatan kita selama ini. Karena tubuh itu merekam. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, mulutnya dikunci. Yang ngomong tangannya, kaki menjadi saksi. Artinya apa? Semua perbuatan kita direkam oleh tubuh. Kalau bahasa kerennya itu direkam oleh alam bawah sadar. Istilahnya gitu ya. Lah nanti akhirnya itu muncul yang direkam selama ini. Kalau rekamannya bagus, ya keluarnya bagus. Kalau rekamannya buruk, ya keluarnya buruk. Tapi alhamdulillah Islam masih membuka pintu taubat. Taubat itu kalau benar-benar sungguh-sungguh taubatan nasuha, rekamannya yang buruk-buruk dihapus. Nah tinggal kembali kepada kualitas taubatnya dulu, nasuha atau enggak. Kalau taubatnya main-main, rekamannya enggak terhapus, masih ada rekamannya. Yaitu akhir umur itu rekamannya keluar. Nah kenapa orang-orang tadi itu mati dalam keadaan gitu? Karena apa? Rekamannya selama ini baik terus. Hingga ketika mati yang keluar adalah baik. Kan banyak kan ada di negeri Syam itu seorang ulama ya, qurra ahli qiraah. Mau mati apa? Baca Al-Qur'an, buka Al-Qur'an, mati pas ngaji. Masya Allah. Ada lagi ulama pas ngajar gini mati. Subhanallah. Kenapa? Rekamannya selama ini bagus, rekam jejak. Iya. Apa istilahnya? Track record ya. Seperti itu. Jadi itu tubuh kita ini merekam. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bertaubat, taubatan nasuha. Kita punya dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, ya. Yang penting kita taubat dengan kualitas taubat yang bagus. Menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selamanya. Selalu istighfar, banyak beramal soleh, sungguh-sungguh taubatnya. Insya Allah rekaman-rekaman yang buruk terhapus semuanya. Bahkan oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan taubatnya itu main-main. Wallahu alam. Ini waktunya sudah lewat. Satu pertanyaan aja, sudah kadung masuk ini. Tanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang meninggal dunia setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dibawa ke ruang ICU karena permintaan keluarganya, kemudian diupayakan kembali agar denyut jantungnya berdetak kembali, akhirnya jantungnya berdetak kembali, tapi beberapa jam kemudian benar-benar meninggal. Bagaimana hal ini Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Permasalahannya itu adalah kapan seseorang dihukumi mati? Secara syar'i dan secara medis. Kalau secara syar'i, dan ini difatwakan oleh para ulama, seseorang itu dihukumi mati kalau otaknya mati. Walaupun jantungnya masih hidup. Karena jantung itu bisa hidup karena bantuan alat. Tapi otak sudah mati. Lah kalau otaknya sudah mati, sudah mati. Kalau memang jantung masih hidup karena bantuan alat, dilepas aja dia udah mati. Ya kayak gini nggak boleh, ini orang udah mati kok dipaksa hidup. Ini sudah meninggal ini. Dikasih alat pemacu jantung, jika jantungnya hidup lagi, dia sudah mati dia itu. Terima aja. Ada kasus seperti itu, ada yang bilang kemarin ya, seseorang ya gitu udah mati, otak udah mati, keluarganya nggak terima. Akhirnya dipasang alat-alat bantu, jantungnya hidup lagi sampai seminggu. Ini dosa ini. Orang kok disiksa kayak gitu. Iya, udah mati dikubur. Bahkan menurut medis pun kan juga kan. Iya, Pak Dokter. Ini Pak Dokter ada di depan ini. Mati secara medis apa itu? Mati apa? Mati batang otak. Berarti sama. Dokter dengan ulama kompak ini. Alhamdulillah. Jadi mati batang otaknya. Jadi walaupun jantungnya hidup itu karena bantuan alat pemacu jantung, tidak ada faedahnya sama sekali. Udah mati dikubur, terima aja takdirnya Allah, nggak dipaksa nanti orang yang hidup lagi. Demikian wallahu alam, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.